Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha sumakuta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqina sabi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu hari Jumat secara substansi hari raya pekanan, dan pada hari ini bertepatan yang senang meraya-rayakan itu hari guru, ya. Apa menjadi guru itu harus dipaksa atau otomatis? Jadi otomatis. Nomor satu, profesi harus menjadi guru. Tambahannya apa? Tambahannya sesuai bakat dan minat. Ustadz Kiai Haji yang meninggal, Aceng Zakaria, ternyata selain ulama mengarang 100 buku, banyak yang bestseller, juga bisa memperbaiki jam. Bisa Pak, servis jam. Tuh. Jadi kalau kita memilih profesi guru, profesi pertama, bukan berarti menutup ya profesi berikutnya. Banyak orang yang bisa memiliki profesi 2 atau 3. Artinya bakat juga tetap bisa dikembangkan. Jangan khawatir. Berarti apa? Allah juga memberikan kelebihan itu bisa banyak. Tapi yang pokok, yang harus tuntas, ahli, itu mengikuti sunnah Rasul sebagai apa? Guru. Yang pokok pertama. Apa artinya hadis ini? Sebagai legitimasi ya. Nas. Innama buistu mu'alliman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya apa, Din? Innama buistu mu'alliman. Sungguhnya aku diutus untuk menjadi mu'alliman. Mana mu'alliman? Guru. Siapa yang bersabda? Rasul. Maknanya apa? Sunnah Nabi, fi'liyah, qauliyah, taqririyah. Maka menjadi guru bagian daripada sunnah fi'liyah, mencontoh perbuatan Nabi, ya. Sehingga pemahaman seluruh kaum muslimin ya harusnya apa?
bisa menjadi guru, harus menjadi guru. Ya, yang pertama wajib menjadi guru. Tidak mungkin ya dia bisa menghindari profesi ini, apalagi kalau sudah menjadi apa? Ayah, sudah menjadi apa? Abi, sudah menjadi bapak, sudah menjadi ibu, sudah menjadi umi. Kalaupun dia betul-betul mau menghindari di sekolah, di pondok pesantren, di masyarakat, nggak mau dia. Tapi Abiyadi tidak mungkin tidak mau menjadi bapak, nggak mau berhenti keturunan, nggak mau menikah artinya, nggak mau jadi bapak. Tidak mungkin, itu sudah fitrah. Naluri manusia pasti membutuhkan apa? Lawan jenis, dan akhirnya setelah menikah menjadi bapak. Tadi Alhamdulillah pada hari ini ya diperingati ya, sebetulnya gimana ya? Setuju apa enggak? Memang itu perintah agama kok, pakai harus di sesuatu kayak ditawar-tawarin gitu loh. Pikiran saya, emangnya jadi guru itu harus dirayu-rayu gitu, harus dikasih motivasi, ada peringatannya? Enggak, memang itu perintah. Itu tadi, innama bu'istu mu'alliman. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah jadi contoh. Tapi tadi yang urusin bisnis ekonomi, loh nanti juga punya anak, punya istri, gitu. Atau sekarang jadi kakak kalau punya adik, siapa yang mendidik ya, menjadi guru keluarga? Atau kalau sekarang mau mengajar TPA, jadi marbot, kan jadi guru. Tidak mungkin pisah ya, pisah atau terpisah dari profesi guru. Oleh karena itu sesuatu yang memang sudah harus atau kemestian otomatis tadi itu dalam syariat ini, ya kita memang harus memilih itu. Baru kita yang dipikirkan itu guru yang bagaimana kualitasnya, adab-adabnya, kemudian tinggal menambah. Sebenarnya nggak nyari-nyari sulit ya, karena Allah sudah berikan bakat itu, sudah Allah berikan. Tinggal orangnya itu bagaimana tuh bikin wa fi anfusikum afala ta'qilun, dan dalam dirimu sendiri itu afala yatafakkarun, sudah menjadi ayat gitu. Jadi kalau kita mengenal diri kita, Allah titipkan karunia-Nya akal, kemudian jasmani yang sehat ya, kemudian lengkap dengan bakat-bakatnya untuk kemudian bisa eksis, apa istilahnya, bisa hidup di kehidupan dunia ini. Nggak kurang Allah memberikan kelengkapannya itu. Oleh karena itu sebenarnya kita nggak nyari-nyari susah dari luar dimasukkan tuh, tidak, tetapi kita menggali sudah ada dalam diri kita sendiri, sudah ada dalam jiwa kita sendiri, untuk kemudian kita temukan. Kita menemukan bakat-bakat pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahlul bait, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Ada pertanyaan santri? Apa kewajiban sebagai seorang bapak, ayah, abi? Cari nafkah. Hah?
mendidik dengan benar. Alimu auladakum, apa? Ajari apa? Anakmu. Wa ahsinu ada bahum. Akrimu auladakum, bahkan juga muliakan anak-anakmu dan ajari adab-adab yang baik. Selain itu apa lagi? Selain itu, berperilaku baik kepada anak. Maksudnya, contohnya dikasih apa? Duit, kasih baju, mie ayam. Apa yang kemudian wajib diberikan kepada anak? Sekolah kita sering ulang-ulang. Apa yang harus diajarkan? Ilmu yang fardu ain. Itu tugas siapa itu? Tugas guru abdi di pondok apa orang tua aslinya? Supaya itu clear ya. Tugas siapa? Orang tua sesungguhnya. Hanya kemudian orang tuanya jahil. Bisa jadi ada yang bisa tapi sibuk memilih tadi mencari nafkah. Akhirnya tidak diajari anak itu, diserahkan kemana? Ke abilikin. Bapakmu abilikin tuh. Sekarang mau dites fardu ainnya sudah beres belum Jib? Ilmunya harus lulus SD Najib cek. Ada yang kelas 4 sudah mimpi basah. Bagaimana abilikin baliknya sampai akilnya belum ya? Tapi dia memayis, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Secepat mungkin berarti itu apa ilmu-ilmu yang berhubungan dengan taklif, beban taklif syariat segera disampaikan. Ya, mungkin anomali kalau dibandingkan zaman dulu, tapi itu sudah fakta ya. Kalau memang begitu percepat. Memang batasannya kalau tidak mimpi dan tidak haid kan 15 tahun. Tapi ini kelas 4 itu 11 atau 10 ya, 10 sampai 11 sama dengan yang akhwat yang sudah haid itu yang pernah ditanyakan ke saya itu. 10 tahun sudah haid. Itu juga katanya ya nggak bisa disalahin, entah masalah makanan ya, hormon. Ini makanan-makanan cepat saji yang diduga hormonnya menjadi apa? Cepat. Kamil, sini. Pakai kaos kaki Mil. Cepat ilmu fardu ain apa saja? Angkat tangan dulu. Oh ini. Terus satu akidah. Ada 2. Enggak mesti fikih. Ilmu yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah yang wajib. Di sana nanti turunannya kalau jadi bapak, apalagi jadi guru, wajib mempelajari ilmu tarbiyah. Kalau jadi pedagang, wajib mempelajari apa? Ilmu muamalah, cara jual beli. Kalau jadi petani, itu fardu ain juga. Jadi enggak hanya sekedar yang hubungannya dengan ibadah, ditambah profesi yang dipilih. Itu juga hukumnya fardu ain. Satu lagi. 1, 2 turunannya udah tadi. Yang ketiga apa ini? Fardu ain yang ketiga apa? Pelajaran Nabi Rusdi. Tazkiyatun nafas. Itu di dalam Nabi Jabri disebutkan website NU online, ilmu yang menyelamatkan amal. Kenapa? Kan percuma sudah hafal Quran capek-capek ria, hilang nggak amalnya? Hilang. Sombong, sudah pinter. Orang pinter itu penyakitnya apa? Sombong.
Belajar dia cepat paham. Itu orang cerdas penyakitnya apa? Sombong. Kalau sombong amalannya terhapus? Terhapus. Itu menggugurkan amal. Kemudian apa lagi? Asraf. Ujub, ria, apa lagi? Sombong. Ujub tadi belum. Ujub apa ujub? Bangga diri. Kalau nggak ada saya, ya. Apalagi perusahaan tamak. Lain ya. Tamak kenapa? Batal. Ya, tamak itu alat tercela, tapi di sini tidak menggugurkan amal. Ya, jadi yang merusak amal, misalnya dia akhirnya tertipu. Nah, ini orang-orang yang ghaflah, tertipu. Sibuk dia, kemudian urusannya ibadah. Upload terus sampai ini Habib Jabri bapaknya meninggal, selfie dulu. Takziahnya begitu melayatnya. Penyakit, ya. Memang bisa dikaji ya, hatinya apa tujuannya. Itu mudah sekali terjerumus, ya, merusak amal. Ulangnya Habib Jabri, yang merusak amal biar dapat susu, biar agak gemuk. Ujub, sombong, ria, sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah pengen didengar, tersohor ya namanya ya. Asraf ahli sodako diumumkan telah berkurban, telah haji. Ya kurban tentunya apa? Sodakoh, wakaf. Ya. Termasuk pelabelan gelar haji. Itu kira-kira mudah menjaga hati atau sulit kalau dicantumkan hajinya? Sulit, dan itu cuma ada di mana yang ada gelar itu? Di Indonesia. Gak pernah ada orang selain dari kita ini yang bergelar haji, bahkan di di nama ini ditempel di jas, di baju, di undangan. Nemen nih berarti orang Indonesia ini ya, nemen ya. Ini Abdullah yang madu, Bijepri susu, kamu susu. Najib nih, nggak laku-laku dari kemarin bawa terus. Baik, selanjutnya sekilas tentang kesempurnaan Rasulullah dalam mengajar. Kita membahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang guru. Kita coba telaah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang guru. Nanti siapkan punya. Allah SWT berfirman, wa 'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan karunia Allah sangat besar atasmu. Surat An-Nisa ayat 113. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Maka ada buku guru sesungguhnya. Pertama, Allah mengajari siapa? Rasul ini firman. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam.
Dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu tahui. Ada ceritanya orang maksiat ilmunya awet, hilang. Orang bermaksiat ilmunya akan itu rumus ya. Paham ya santri? Ada nggak yang dulunya pada hafal Abdullah sekarang hilang hafalannya? Ada nggak? Ada Pan? Gue banget. Kamu semakin bandel sama Bilikin. Ini sekarang Abi pindahin ke Bilikin. Kalau Bilikin Abi tanya, bagaimana dengan Repan? Ridho nggak antum sebagai bapaknya ini? Bapak ilmu, bapak adab. Kalau nggak ridho, ilmumu bisa hilang. Gimana coba? Kemarin kan dibahas. Kalau pengen ilmu pinter, gimana itu? Harus apa? Baik sama guru. Bahkan sebapak-bapakmu kan, seibu-ibumu juga harus baik kepada guru. Bukan hanya repotnya, seorang-orang tuanya. Adi pengen kaya, baik sama orang tua. Baik dia, sekecil itu udah ngasih uang untuk beli kebutuhan sehari-hari tiap bulan, membantu meringankan beban bapaknya menafkahi. Wong saya yang transfer kok, ini kasihin transfer ke tetangga. Uangnya bapak saya minta uang, katanya begitu. Ibu saya minta uang. Uangnya dari gaji itu sebagian ke sana. Yang sudah semester 13 belum membantu orang tua kan agak gimana. Ibaratnya kuliah Abi Hadi kan semester 1 lulus SMA. Abi Hadi juga ini yang minta apa? Saya tidak minta orang tua, Ustaz. Waktu ngechat di situ. Oh iya, bagus. Kalau minta uang kayak Sultan Nyadong, saya tak pecat itu udah. Jadi karena belajar mandiri masih gitu-gitu itu masih saya pertimbangkan. Ya namanya darah muda, hobi. Tapi dia mau meringankan orang tua, tidak minta nafkah. Tapi kalau dikasih katanya mau, tapi kalau minta enggak, dikasih mau. Ya lain ya. Tapi bikin senyum juga, dikasih juga mau. Ya. Anak laki-laki itu sebetulnya selesai di 15 tahun kalau pakai balik itu. Cuman ahsan orang tua kalau dia terus dan mampu memberi apa kepada anaknya sampai betul-betul ekonominya mandiri. Tapi kalau wajib-wajibnya itu balik hidup sendiri. Jadi 15 tahun hidup sendiri, Din. 3 tahun lagi anggap bapaknya meninggal. Kalau nggak begitu bapaknya kan nggak bisa punya anak banyak. Terus ini kan pusing. Emangnya kalau sudah selesai sarjana nggak minta nikah? Nikahnya cukup 10 juta, 15 juta. Sementara sawahnya sudah dijual untuk bayar kuliah. Tuh. Cila kalian ini sudah menikah masih minta modal untuk usaha atau apa? Kalau mau jadi pegawai di instansi negeri, ada uang sokoknya juga katanya ya. 30 juta katanya ya. Kemarin ada yang chat bisa 70 juta. Itu aja diakui Pak Ridwan Kamil tuh dalam podcast ini. Kalau di Amerika profesional, kalau di kita ini kalau mau sukses sudah punya keahlian plus orang dalam. orang dalam. Sebenarnya nepotisme itu boleh asal sesuai kemampuan. Ada saudara nih, Hafiz. Ini bukan saudara, enggak. Ya sama-sama Hafiz. Kita disuruh milih saudara. Harapannya apa? Kerabatan bisa terbangun. Ini ada anaknya teman nih, Ustaz Soleh ini. Ini bukan. Ini jelas ini, nasabnya jelas, teman. Ukhuwah. Ini kalau diterima kerja semakin bagus ukhuwah. Kalau yang ini memang nggak kenal, gitu. Boleh. Sama-sama mampu, tapi syarat pertamanya apa? Kafaah atau
profesional, baru kedekatan. Tapi yang ada kan sekarang yang penting bayar. Nggak tahu dia punya kompetensi atau tidak. Yang mengajari siapa tadi? Allah ya. Kalau maksiat ilmu bisa dicabut sama Allah? Bisa, selesai. Kalau durhaka, ya, rezeki sulit. Durhaka kepada guru, ilmu hilang. Ya kalau ilmunya sudah masuk, kalau belum masuk susah Pak. Bagaimana itu di pesantren Nabi Jabri? Pentingnya apa? Hikmah, ya. Hikmah itu untuk membangun apa? Adab, ya. Adab dulu baru ilmu, ya. Udah ikut aja lah perintah daripada guru itu seperti dokter. Ada orang sakit melawan dokter. Kasih resep, nawar. Resum, nawar. Itu kan? Terjemahin, nawar. Ini obatnya ditumbuk digerus dulu, jangan langsung diminum. Separuh aja, melawan overdosis. Ya, Yogi, ini minumnya 3 kali 1, diminumnya 2, biar cepat sembuh, biar bisa main bola. Oh, ya. Apa ini jantungnya nggak kuat, ya? Koma. Pentingnya guru ya, guru santri ya, guru itu orang tua kedua bahkan itu yang mengisi ya, memberikan ilmu, karena sekarang kebanyakannya orang tua hanya memberikan apa? Nafkah biaya untuk mengisi iman, mengisi ilmu itu diserahkan kepada guru-guru yang ada. Dari ayat surat An-Nisa tadi, ayat 113, maka beliau bangkit untuk menyebarkan ilmu. Itu ayat tentu kepada Rasul kitabnya, kemudian Rasul merespon. Maka Rasul menyebarkan ilmu di kalangan semua manusia. Ya. Di kalangan manusia. Siapa yang sudah sering baca sirah, ada enggak orang yang disuruh Allah, ditugaskan Allah, kemudian terlantar? Coba Mbak Ida, ada nabi terlantar? Berat, ada enggak kisah yang menerangkan itu? Hah? Sebagai apa? Antisipasi. Kalau ini kita ambil bagian, ya. Allah nyuruh Nabi wafat, kita lanjutkan apa tadi? Menyebarkan ilmu. Kira-kira nih, kita akan kelaparan mati atau hidup? Mungkinkah Allah membiarkan kita sampai pada posisi mati kelaparan misalnya karena kita mengajarkan ilmu? Tidak mungkin, belum ada. Ya. Coba kalau orang sekuler, jadi guru itu beban kerjanya berat, gajinya kecil, tuntutannya apa bikin? Banyak. Harus hafiz, harus bisa bahasa Arab, ya kan? Pusing kan bahasa Arab? Susah nggak bahasa Arab? Cuma bahasa Jawa, bikin orang Jawa atau orang apa? Syarat menjadi istri yang solehah bisa bahasa Jawa ya? Supaya mertuanya damai. Kalau nggak damai, itu tadi hidupnya susah. Ada nggak yang nggak damai sama mertuanya? Banyak. Pasti hidupnya susah karena hubungannya dengan ekonomi. Kelancaran hidup, mau bangun rumah, utang sana sini, bingung. Perasaan menjalani hidup fokus pada urusan dunia tapi nggak ketemu. Itulah yang kemudian dunianya nggak dapat, akhiratnya luput itu. Mendingan fokus. 50-50 itu nggak ada, Mbak, malah itu salah. Utamakan wal akhiratu khairu wa abqa. Utamakan kejar akhirat. Apa Abi Jabri itu dari 100%
pikirannya itu sampai kurus itu isinya dakwah, apa isinya akhwat, skripsi, jualan pulsa, ngurusin masjid. Nah, nggak tahu itu kalau 100 itu dibagi-bagi persentase dakwahnya berapa, 50% kah? Cari duit 50% kah? Nggak tahu itu. Kalau ada orang 100% isinya cuma agama memperjuangkan, itu nggak akan kepikiran dunia, tapi dunianya Allah berikan. Maka guru ini juga kalau sudah menjadi gimana? Guru pejuang. Itu kuncinya. Pertanyaan kita ini statusnya dalam pandangan Allah guru pejuang apa guru pecundang apa guru apa? Sehingga kemudian barokah itu nggak mampir karena terkotori dari mulai niatnya, ya kan, motivasinya untuk mengajar itu apa, atau kemudian ya nggak ada kerjaan lain gitu. Ustaz Budi Azhari tegas tuh. Gimana kata beliau? Pergi ya apa? Keluar, nggak usah Anda mengajar, nggak ada gunanya jadi guru ini. Masalah apa? Niat. Padahal itu tadi legitimasi ayat, hadis jelas. Kita ini apa? Aslinya jadi guru itu memang harus otomatis. Sudah setiap orang guru, tinggal tambahannya profesinya apa? Yang pokok jadi guru. Dibagi airnya nih, yang sini belum ada. Ini haus. Apalagi kalau punya anak nanti suruh jadi guru apa enggak? Kalau antum menderita jadi guru ini payah, jangan kayak bapak, jangan kayak abi, harus jadi dokter, harus jadi apa? Usaha. Atau bagaimana? Semuanya baik? Harus guru, nggak bisa. Karena apa? Sangat sulit. Kenapa ada beasiswa menghafal Quran? Sampai pada dai. Kenapa? Itu sudah dibahas itu pimpinan-pimpinan pesantren. Orang itu kalau suruh jadi guru pada nggak mau. Kurang nggak khotib? Kurang nggak ustadz? Kurang. Nggak imbang dengan umatnya yang semakin banyak. Sampai dimotivasi beasiswa itu. Tahu nggak Allah memberikan adik-adik itu? Paham nggak? Kota amal itu ada isinya atas nama Ica. Karena untuk supaya ada lahir guru. Allah yang menjaga agama ini. Caranya begitu. Ya, jangan dikira ya itu semuanya sudah menjadi sistem. Kan kalau ini saya ngurusin sawah saya ini, kan nggak ada ini apalagi tutup. Saya di kampung memperbanyak sawah, tiap tahun bisa nambah. Ya ini nggak ada. Atau nggak bisa berdakwah di sini. Ini masjidnya juga mungkin ambruk, nggak ada ruh, nggak ada kegiatan dakwahnya. Memakmurkan kan bukan hanya ngecat, tapi ada dakwah di situ. Dulu kan semuanya di masjid, tidak ada sekolahan, gitu. Pusat dakwah semuanya di masjid. Jadi apalagi tetap harus guru. Apalagi kalau anak itu kemudian cerdas ya, harus temen. Sebab penelitiannya orang-orang yang cerdas itu nggak mau jadi guru, banyaknya jadi apa? Arsitek, teknik jurusannya, dan dokter. Yang cerdas tidak mau jadi guru lantaran penghargaan terhadap guru ini rendah. Dunia lagi itu. Jadi kalau bisa memaksa, tapi katakan paksa untuk wajib jadi guru. Wajib jadi guru. Kalau punya hobi-hobi tambahan, mau servis jam kayak Kiai Haji Aceng, enggak apa-apa. Servis orang, tukang rukyah kan? Servis orang, ya kan? Servis apa lagi? Abu Adi, pusat modif motor, gitu kan? Tapi jadi guru juga. Walaupun kemarin itu dibahas ya, ada profesi-profesi yang nggak pantas seorang guru,
adabnya tidak mengambil pekerjaan-pekerjaan tambahan yang merendahkan ilmu, calo, maklar itu merendahkan ilmu. Salikin plus maklar motor, nanti banyak tipu-tipu orang kemudian ya diragukan ilmunya. Waduh, beli motor sama dia ketipu. Akhirnya apa? Ketika khotbah tidak dianggap. Atau profesi lain yang dianggap tidak pantas sebagai seorang guru. Tapi yang pantas-pantas boleh ya. Yang pantas-pantas silahkan sebagai profesi tambahan. Kalau mau contoh Rasul dagang, Rasul bertani enggak Rasul? Bertani. Mengembala, bertani, kalau bertani maksudnya mengembala kambing masuk pertanian, berternak ya. Kalau bertanam kurma ya, nggak ada nanam kikim, nggak ada singkong, menyok nggak ada di ya. Tapi kalau menyebarkan ilmu, kira-kira Allah tanggung jawab nggak? Tanggung jawab Bigale. Itu sudah sering diungkapkan itu. Ayatnya gimana itu? Tentang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Gitu loh, ya. Itu ada beberapa orang tuh muliakan anak-anaknya suruh kuliah agama. Itu rezekinya ada aja. Tapi kira anaknya lulus, itu rezekinya bisa berkurang. Anaknya sudah lulus. Itu maknanya kemudian apa? Orang tua itu sebenarnya cuma kelewatan saja, rezekinya itu dari Allah untuk anaknya. Setelah anaknya sudah selesai kuliahnya, ternyata itu menurun juga. Yang nanamnya jadi kena wereng, kena hama, ya macam-macam. Ya, usaha-usahanya menurun. Jadi kalau yang Abilikin punya anak 20, itu tidak mungkin Allah biarkan kelaparan. Tapi kan kemarin ketemu itu, kenapa ada orang miskin, ada orang kaya? Kita ketemu itu. Jadi miskin itu akibat atau apa? Takdir Allah. Mana Raihan bisa jawab dulu. Miskin itu akibat salah sikap. Di antaranya apa? Kaslan, males. Tuh. Jadi Allah itu aslinya nyuruh kaya. Yang nggak boleh apa? Cinta dunia. Harusnya zuhud, hidup sederhana. Pemasukannya udah bos, tapi pengeluarannya tetap gaya hidupnya biasa. Rasulullah tidur beralaskan apa? Tikar sampai apa? Bekas anyaman tikarnya itu membekas di tubuh atau di pipi Rasul. Padahal Rasulullah kalau mau kaya mampu, tapi sikap hidupnya sederhana. Ini sekarang orang ini dapat beasiswa KIP, HP-nya ngalang-ngalain dosennya, motornya kredit yang motor mahal gitu. Itu motor saya, mana Bang Dedo? Itu motor saya dulu waktu saya kuliah, Karisma merah marun itu 4 jutaan. Iya, bangun itu terjual motor Supra baru berapa tahun terjual. Ini kalau saya berhenti memberatin motor ini, kuliah terhambat. Motor 11 juta laku, beliin yang 4 juta, yang sisanya bisa untuk biaya kuliah. Ini kebalik-balik gaya hidup yang dituruti, kemudian apa? Ya gengsi gede-gedean, belum punya apa-apa. Ya, asetnya nggak ada, apalagi yang kecerdasan finansial yang sifatnya bisa pasif income itu harus dipikirkan. Sebab kalau nggak beres ekonominya, susah dia untuk beresin dakwah. Nah, habis waktunya untuk itu. Ada yang alumni pondok yang cuma ngurusin duit aja itu masih kesusahan, nggak beres-beres. Mungkin salah itu rumusnya. Ya. Hidup sederhana, zuhud, tuntutan agama begitu. Ya, nuruti gaya hidup. Harus sanggup susah sesaat untuk kesenangan selama-lamanya. Merdekaan ekonomi Mbak Ayu umur Mbak Ana gimana ya? 40 tahun.
itu harus proklamasi. Ya, kalaupun bekerja nggak teman-teman. 50 udah mikirin berangkat haji sebelum disenggol orang Turki pingsan di sana karena badannya udah lemah. 60 tahun sudah banyak kemudian persiapan mati, otaknya nggak banyak ngurusin apa beban-beban. Setting bikin mungkin umurnya berapa? Masih unyu-unyu umur berapa? 22 apa 23? Hah? 23 ditambah 15 berapa? 38 kita tunggu. Apa jadinya Abilikin 38 tahun lagi? Merdeka belum? Udah kemarin saya kasih tahu. 10 tahun rumah beresin. Kalau enggak kebebes, anak udah gede. Itu ilmu kehidupan ya. Gimana caranya? Doanya itu. Tahan dulu yang tidak prioritas. Kalau enggak nanti berat. Anak-anak ini Kiai Maimun Jubair Abi Jabri itu jangan semuanya minta beasiswa. Orang tua, anak beliau di sekolah bisa dibayarin sendiri, nggak harus gitu. Bukan berarti harus selalu menuntut negara memberi beasiswa. Membiayai anak itu ibadah. Nah, kalau nggak siap, gimana Abi? Harus bisa berencana. Kalau nggak bisa menyusun rencana, berarti merencanakan gagal. Udah jelas itu? Ya, nggak bisa. Coba biaya modif motor Abi Adi udah dapat 1 kambing. Tapi untuk modif sampai super travel ini kemarin bawa knalpot Pak susah katanya. Entahlah nggak tahu mas. Kalau mau disuruh bayar lagi ya minta bayaran lagi. Nggak mampu lagi. Modif-modifnya itu bisa untuk beli kambing gitu. Kambingnya ditunggu setahun beranak 1, ya lumayan. Motornya dijual tambah murah. Investasi motor itu nggak ada, pasti rugi. Mobil rugi, sekarang rugi. Itu kecerdasan ya, finansial harus tahu. Ya. Harus punya passive income. Antum bekerja gajinya sekian, tapi juga ada pemasukan tambahan. Kenapa kita ngomong gini Mbak Mala? Ini ada hubungannya dengan keikhlasan. Kalau orang nggak bisa nata diri, nggak ikhlas. Ya, saya kalau punya utang, terus besok suruh khotbah di masjid ini kebayang 300.000 itu agak berat. Maka belum mau saya begitu. Atau saya nulis buku nanti dijual pengen dapat duit, belum mau. Karena belum merdeka, masih kebayang-bayang itu. Nah, selama itu masih kebayang-bayang susah. Dijawab oleh Allah sesuai niatnya. Ruwet ya. Aduh kalau nggak ngajar nggak dapat uang nanti. Enggak, Allah menjamin rezekinya. Nah ngajar itu apa? Dalam kitab Ta'lim bekerja itu apa? Bekerja itu memberikan manfaat andum manfaat bahasa Jawanya itu. Bekerja itu memberikan manfaat kepada orang. Santri jadi pinter. Yang tukang listrik ya nolong listriknya. Kemarin lembur, akhirnya bagus. Ini kok masih kuning sih? Enggak kamu cek. Hah? Nah, itu. Nah, itulah yang dicat itu yang natnya itu. Sampai di mana tadi? Ilmu rumus-rumus hidup ya. Ngajar itu memberikan manfaat. Oh ya, ada lagi rumusnya. Pikirkan yang Allah perintahkan. Nah, sampai kemudian dikerjakan itu. Pikirannya itu dilanjutkan pada amal. Gak usah mikirkan yang sudah dijamin. Apa yang dijamin? Terus rezeki wa ma min dabatin fil ardi alallahi rizquha wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezekimu. Sudah ada berarti? Jadi itu kenapa miskin? Malas. Miskin takdir atau akibat? Sampai Rasul berdoa mensunahkan kita berdoa berlindung dari malas. Produktivitas hidup dipertanyakan ya. Kemarin sudah ketemu semua manusia pasti rugi wal asri pasti. Selain urusan dakwah, urusan amal soleh rugi, termasuk pemalas ini rugi dalam urusan dunia. Ya,
secara sikap, pikirkan yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan itu berdakwah, ini perintahnya tadi. Yang Allah perintahkan mengajar. Yang urusan rezeki sudah Allah jamin. Ada nggak yang setelah bensin naik itu pengen transportnya naik? Ada nggak? Guru? Hah? Pengen lah, logikanya biar imbang ya Mbak. Rupanya ada yang naik-naikkan juga, dikit-dikit lumayan lah Mbak Ayu. Mbak Ayu sini Mbak. Bensin kok beli kok begini. Itu nggak usah dipikirin, ya. Nggak usah dipikirin. Yang dipikirin apa? Mengajar itu sebagai apa? Bentuk memberikan manfaat. Kalau Allah ridho, apa lupa rumus hidup yang lain? Allah nggak pernah kesel sama kita. Kira-kira anak yang nurut, kalau sampai dia terucap ma, gimana manggilnya? Ma, bu, pak, minta motor, din. Kira-kira beliin nggak? Kalau anak nurut, beliin duitnya ada. Loh apa intinya semuanya kok? Ya Allah minta rumah, beliin. Ya Allah minta apa? Motor. Minta skripsi ya ujian nih. Amit-amit skripsi aja minta. Gak selesai kuliah. Tuh bilikin sudah saya terima. Sebab skripsimu kalau tidak ada bilikin, itu nggak ada legitimasi hafiznya. Itu skripsi apaan? Di sini beliau sama Mbak Najma itu. Sanggup nggak bulan Desember jadi potong kambing, syukuran. Saya cutikan sebulan. Desember, wisuda Januari, kan periode pertama 4 kali tuh, UIN tuh. Maret, ya penting Januari, semester 9 lulus. Lulus Januari, carikan istri, pilih, kasih duit, bayar buku nikah. Gimana nggak jelas tak kapan lulusnya? Desember, gaspol, hanya kencing, makan, ibadah, skripsi, baru. Itu makam profesor itu, UIN, Prof. Deden, ngekos, berhenti dulu ngurusin keluarga, sebulan sampai 2 bulan, nyelesain disertasi, ngekos. Kadang-kadang itu istri ganggu itu begini. Kan ulama ada yang nggak mau diganggu. Mungkin juga Rocky Gerung itu keganggu juga mungkin. Diajak ke rumah mertua, diajak ke mana, dia nggak mau. Akhirnya nggak nikah ya. Sampai 61 atau 62. Ganggu. Kalau orang udah menyatu dengan ilmu. Maksudnya ya nggak gitu-gitu amat. Yang kuliah ini selesaikanlah skripsinya itu. Apalagi jangan sampai lebih semester 8. Aib. Gak malahnya harus selesai semester 8. Abi adat. Saya udah berulang kali. Mana proposalnya? Abi kali. Dulu pegawai, sekarang enggak. Tambah bebas. Dapat uang KIP. Semester 5 proposal jadi, semester 6 seminar. Semester 6 enggak seminar, pasti dia bisa lulus semester 8. Sudah pasti. Bahas saja apa yang ada, yang penting lulus, skripsi yang terbaik yang selesai. Antum mau kapan berhenti membebani orang tua? Lama-lama dipecat ya untuk apa yang nggak lulus. Ngurusin dirinya sendiri aja nggak beres-beres, gimana ngurusin santri? Apa yang mau diprestasikan dari santri? Kan gurunya nggak pantas, nggak bisa ditiru. Karena ini sekolahan urusannya akademi, ya, kedisiplinan, tepat, kualitas, skripsi. Itu sudah saya wacanakan tuh, Abi Jeffrey, Abi Rusdi, Desember selesaiin. Caranya ya fokus, ya. Bahkan sampai S3 itu sudah ada tuh di video itu kan. Kalau urusan ilmu polin, ya. Jadi santri diajar itu enggak nanggung gitu. Pol. Biar ini juga suruh kuliah loh. Itu apa ijazah paket C-nya? Bakar aja itu. Peradabannya ilmu, ya. Kalau untuk kaya ya keliru lah. Malah sekolah itu malah ngabisin duit nih Pak. Dia enggak sekolah-sekolah itu malah pada jadi kaya, ya. Bahkan punya akal.
harta karunia, ilmu, kemuliaan. Masa orang berakal milih sekedar karunia yang bisa Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Maknanya orang kafir pun Allah beri harta, sebab harta itu rendah. Tapi hidayah ilmu itu kemuliaan, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Gak sembarangan orang dikasih. Gak sembarang orang dipilih oleh Allah menjadi ahli ilmu. Itu. Maka kalau punya anak senang kepada ilmu, waduh, itu udah rezeki betul. Ya, gimana caranya ikhtiarnya supaya senang ilmu? Kalau ada taklim itu dia bahagia. Ya, dibandingkan hobi-hobi yang lain. Bismillah, innama buistu mu'aliman. Prinsip ya, Din, sesungguhnya Nabi aku diutus menjadi guru, ya. Jadi guru. Sudah diuraikan. Kemudian peringatan Rasulullah SAW dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mondoknya dari SD. Mana? Din. Bahkan kamu yang punya pondok, coba hati-hati, Din, karena Rasulullah SAW yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'wati la tajabulah. Rasulullah SAW berdoa yang isinya ya Allah. Bisa nggak nyeru ya Allah itu akrab gitu? Ya Allah, kayak orang kangen gitu. Termasuk ada yang dijelasin, ada mbahnya Mbak Ayu udah meninggal, udah pengen ketemu, meninggal, susul. Di antaranya begitu ya, ada kesan, ya katanya cinta kepada orang tua, mbah, ya ikut meninggal gitu, susul. Ya pastinya nanti di akhirat ketemu, ya. Berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Apalanya ada. Tafsirnya tahu tuh pelajaran Nabi Rusdi. Jip, mondok dari kecil kelas 2 atau mondok Jip, ya? Kelas 2 kan? Kelas 1 malahan. Tuh, ilmu yang tidak bermanfaat. Tahu tapi tidak melahirkan amal, tidak melahirkan khasyatullah. Makomnya apa? Ilmu itu kemudian menjadikan orang itu takut kepada Allah. Orang itu kan tergantung waktu sendiri. Bagaimana gimana? Kalau sendiri ngapain? Yang hewan sendiri ngapain? Oh, sendirian, nggak ada siapapun. Walaupun di masjid, walaupun di kamar, pondok, jangan-jangan maksiat. Nilai ibadah agama iman seorang itu pas sendiri. Hanya antum dan Allah yang tahu. Wah, itu ngeri. Saat itu kalau iman kemudian kalah dengan bisikan-bisikan liar dari setan, jin, korin, sudah megang HP abadi. Makanya itu apa, kalau sekarang ini taklim udah kayak ahli surga, tapi sesaat keluar dari masjid udah buka HP, udah ada promosi apa dibuka, sudah selesai, hilang. Jangan nunggu lama-lama, itu detik. Maka kalau kita lihat remaja yang bolak-balik, ya nggak pula remaja lah ya, yang gede tua juga sama. Jadi terjadi degradasi adab moral menurun, ya begitu. Memang hatinya apa? Bolak-balik. Tahu arti kutuk, Mbak Ida? Orang Jawa ini, orang Jepara 6 tahun. Jepara itu Jepara Jawa Tengah Pak. Ya. Kutuk, nurut, nggak banyak ini itu. Tapi setelah kuliah, lepas dari pondok 6 tahun itu, jadi kayak gitu. Ya, orang itu bisa apa maknanya? Bisa berubah. Lingkungan yang merubah itu. Lingkungan iyalah akhwat, dia nggak banyak teman, tapi dia berteman dengan medsos. Bisa, ya, berteman dengan Instagram, berteman dengan apa? Semualah grup-grup yang MJ, nggak jelas. Selesai. Ke bawah ke situ. Perilaku lahir karena apa? Input yang masuk, yang dia baca, yang dia
dengar, diproses ke otak, kemudian akal memprosesnya, akalnya lemah ilmu, lemah iman, hatinya lahirlah perbuatan buruk. Nah, ini. Jadi kalau mau ini, Mbak Ana yang tukang konselor itu, orang itu baik loh dulunya kok jadi begitu. Orang waktu kuliah itu aktivis, tapi giliran sudah jadi pegawai koruptor, gitu kan? Aktivis maksudnya ya bisa jadi aktivis dakwah gitu kan, dari UKM yang isinya dakwah, tapi lu kok sekarang jadi ini ketangkep KPK gitu. Berubah ya. Ada hubungannya nggak kalau dicabutnya ilmu itu? Ada, karena ilmunya tidak bisa menyelamatkan dan menjaga amalnya supaya jadi amal soleh. Ya siapa yang nggak tahu kalau koruptor itu mencuri itu dosa? Kan tahu semua. Ya, kalau tidak amanah ya membiarkan santri itu dosa, tahu. Orang sholat sunnah saja tidak boleh kalau sedang bekerja, karena bekerja wajib, sholat sunnah ya sunnah. Syekh Nur Razak itu berfatwa begitu. Ya saya bagaimana saya ini ingin sholat sunnah, ba'diyah atau qobliyah, tapi saya sedang berada di jam kerja. Nah boleh, sholat sunnahnya nggak usah. Carilah waktu yang lain, karena bekerjanya yang wajib. Kalau ada Mbak Ayu, memang dipingin Mbak malah gajinya tetap ambil dikit, 3 juta, 2 juta, full. Entah di situ ada libur, entah di situ sambil main-main apa, sambil apa. Nggak suka saya begitu. Itu khawatirnya itu dihitung oleh Allah membuat keberkahan gajinya itu apa? Berkurang. Nah itu dibawa ke rumah dikasihkan anak, ya anak yang beling nanti. Orang berilmu, orang yang fakih itu nggak hanya urusan halal haram, ya. Warok itu yang begitu-begitu harus dia apa cermati. Apakah saya ini pegawai yang amanah? Apakah saya ini guru yang tanggung jawab? Koreksi nggak ada, gimana bisa gitu? Itu sudah melekat, ya kan? Itu dalam ceramah. Itu yang kurang apa? Evaluasi, ya. Evaluasi, menilai. Sebenarnya udah bulan ini jadwalnya itu, kamu itu tambahin nanti saya tagih itu. Belum kesampaian, udah tanggal 25, ya. Nah kapan evaluasi? Kalau mau diadakan Senin sudah mulai UAS untuk pondok. Untuk yang tidak pondok masih ada waktu. Dimatangkan itu bagaimana menilai. Kan bingung kalau semua santri nilainya 75 semua, atau malah yang parah lagi bestia milikin nggak ada nilainya. Gimana milikin? Nggak ada nilainya loh. Dia ujian kok nggak ada nilainya. Siapa yang membuat dia diberhentikan? Ya dia sendiri, karena sudah ini amanahnya tidak dijalankan sebagai guru. Kurang-kurangnya gimana tugas guru? Merencanakan, melaksanakan pengajaran, apalagi evaluasi kalau mau dibuat 3 ya. Lu guru kok nggak bisa ngasih nilai? Terus bagaimana? Evaluasi dengan cabang-cabangnya banyak. Kemudian berikutnya Rasulullah mengingatkan ya, apa? Berdoa dari apa? Ilmin la yanfa wa min qalbi la yahsa. Dari hati apa? Gak khusyuk. Nah, kemarin itu ya, sholat ingat apa? Ingat duit. Menghadap Allah malah ingat duit. Makanya setelah salam disuruh apa? Istighfar. Jadi saya ini udah tak contohkan. Di sini imamnya. Di sini malah ngobrol semua anak TK. Ya manusia lah. Siapa itu kan pasti kan hukum nanti greget gitu kan. Ngamuk akhirnya habis salam. Maka dari setelah sholat itu disuruh istighfar. Abi nggak ikut kemarin. Ya.
masih pergi negeri Sabah berdakwah dan mencari uang. Dapat gak uangnya? Kalau dapat uangnya donatur, Ica. Udah gitu aja itu. Kalau sama-sama menderita, memperbanyak jumlah penderitaan. Disuruh ikhlas beramal, logo pemenang. Gak ikhlas-ikhlas. Bisa menang khusyuk gimana caranya? Khusyuk itu bukan tidur, Jim. Khusyuk. Gimana khusyuk, Pi? Tep, Allahu Akbar. Semuanya kecil, hanya Allah yang besar. Gak boleh diingat selain Allah. Kemudian supaya khusyuk gimana, Abi? Fikirnya pahami terjemahan bacaan sholat. Guru fikih siapa? Lanjutkan. Sudah hafal bacaannya, suruh menghafalkan terjemahannya biar nyambung. Ya. Kalau sholat itu artinya apa? Bisa beri doa. Sepakat ya? Isinya juga doa. Tapi ada loh, habis sholat jenazah masih ditambahin doa lengkap. Ada yang nggak setuju supaya nggak ini. Sholat itu sudah doa, bacaannya isinya doa Allahumma firlahu. Masih setelah salam masih didoakan lagi lama gitu. Ada itu ngedumel, masih itu masjid sering kalau ramai. Ini kita ini mau pulang nih, malah masih ada doa lagi. Sholatnya tadi sudah doa kan? Sholat jenazah, habis sholat Jumat itu ramai ya, geremeng gitu. Orang sholat jenazah sudah doa, ditambah apa? Masih ada doa lagi setelah itu. Yang nggak setuju doa setelah sholat jenazah. Yang setuju ya sudah cukup doanya ya sholat itu isinya doa. Gimana Mas Jendri? Itulah di masyarakat. Maksud saya kalau dia paham bahasa Arab, tahu artinya, mungkin nggak nemen-nemen nama. Oh ini orang masih rame, bisa jadi sapar orang-orang ini, ganggu mau pulang. Yang paling mengganggu kekhusyuan itu apa untuk ibu-ibu dan para akhwat? Jodoh? Duit? Yang lagi apa? Apa? Berhala di hati. Yang hati itu harusnya isinya Allah. Ingat itu. Bangun Nabi Adi. Udah mau selesai taklimnya. Ngelilir gitu. Nabi ada. Tunduk aja. Tidur nanti. Teori Bima dipakai. Bimanya nggak ikut sekalian. Sila nunduk ke apa? Itu tidur. Zaman now itu santri pasti ahli tidur. Perlu dicek. Orik, mimpi apa udahan? Mengajar arwahnya getah, bayangan kondisinya off. Apa yang membuat hati ingat Allah menjadi terganggu? Itu, yaitu yang harus dihilangkan. Masaknya gosong, mau beli sayur, apa masalahnya? Hah? Kerjaan belum selesai gitu, nanggung ya. Rasulullah nyuruh istirahat Bilal. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanku dengan sholat. Gimana itu? Kalau orang beriman, sholat itu beban atau kebutuhan? Kebutuhan. Masih ada nggak kalau azan protes? Kok azan? Kok sudah azan? Buktinya kemudian masbuk, markot masbuk. Tadi banyak yang masuk nggak karu-karuan. Nggak lihat siapa tadi? Ada yang nggak ada tadi? Di mana? Beliin. Gak tahu ya? Ada aja tinggal di masjid ini nggak sholat berjamaah di masjid. Bestiantum juga itu bingung dia jadinya. Bagaimana mengobatinya? Dihajar dulu, disanksi dulu. Biarin dulu. Khusyuk ya.
Kemudian apa? Setelah khusyuk minta apa Rasul? Minta apa? Wa min qalbi yas la yahsya wa min nafsi tasbah. Jiwa yang itu rakus, nggak pernah puas. Qanaah itu nggak ada. Ya, padahal juga tidak merubah takdir. Bagiannya itu rezekinya segitu. Iri dengan rezeki orang lain, tapi nggak iri kalau orang lain mati, dia nggak pengen mati. Harusnya sama, rezeki dan maut sama. Kalau iri kepada rezeki orang, iri juga kalau orang itu mati, pengen mati juga, minta sama Allah, matiin Allah biar adil. Nggak ada begitu. Ada juga pengen meninggal begitu, atau udah berat hidup ini. Tipis-tipis tuh, apa? Ujiannya terlalu berat, mending saya mati ya Allah. Jangan begitu. Agak tipis itu bedanya. Habis beri skripsi nggak lulus bunuh diri, sudah jadi sakit ginjal. Ya, gantung diri di rektorat UIN. Kalau yang stres gila sudah ada yang berobat, gara-gara nggak selesai skripsi. Udah pernah di-share ya, biar sini emang yang seneng dunia tasawuf. Siapa yang kaya? Yang kaya siapa Mbak Najwa? Orang yang kaya itu yang bagaimana? Mbak Najwa sama Abigale. Yang kaya itu yang bagaimana? Gimana Abigale? Yang kaya yang bagaimana? Yang gak pernah punya keinginan lagi. Tentu urusan materi ya, karena ini konteksnya rakus. Tentu kalau keinginan haji, keinginan yang syar'i itu syar'i. Tapi kalau keinginan urusan duniawi, saat itu dia masih miskin, sudah punya HP, masih pengen HP yang merek lebih bagus, yang 10 juta. Sudah punya motor, pengen motor yang lebih bagus. Sudah punya rumah, pengen terus. Semua urusan dunia ini kalau orang tidak puas, dia masih miskin. Ya, saya pernah itu ya, walaupun baik ya, pengen kuliah lagi, diomelin sama kakek saya. Ya kayak gitu mah yang gak ada udahnya, gantian anaknya katanya mau sekolah lagi. Walaupun itu baik ya, walaupun baik, itu masih ada orang yang berkomentar begitu. Apalagi kalau urusan dunia. Tapi juga nanti diseimbangkan ya, bukan berarti fatalis, nggak mau ngapa-ngapa, ya, nggak mau ngapa-ngapa. Kalau ada orang di luar ini jalur mikafah, dia hanya mau promosi di akhirat, di langit gitu, dengan doa. Dia nggak mau promosi PPDB secara nemen gitu, biasa aja lah, ya. Takutnya dijawab doanya, dapat santri super banyak. Gitu. Urus juga ayo tawa tuh, dapat santri super banyak. Lah kan kemarin minta santri katanya kan gitu ya. Nah, kemarin minta santri, sudah Allah jawab. Santrinya super ya Mbak Ana. Ini dibaca deh gitu Mbak Ana kalau ngamuk tuh. Ini cepat dikerjain gitu. Suaranya kayak gitu. Itu kelas 4 itu. Mbak malah gimana cuma biarin dulu TK aja dulu. Nanti kalau ngomongin adiknya susah gitu. Darahnya sama susah. Kalau ngomongin Nabi Galih cepat. Karena rumusnya orang itu harus manut. Buktinya manut ya. Gak percaya mana cuma Nabi Galih. Dakilah gunung itu. Wah, daki itu nanti. Entah gunung apa? Gunung Semeru. Kalau disuruh nulis, apa bikin? Daftar pertanyaan dunia, keinginan, bisa. Dalam hitungan menit pun, pengen apa? Mbak Ana pengen suami yang soleh solehut, yang kaya, yang ganteng, yang
Apalagi? Tambah lagi. Pengen punya sekolahan sendiri, itu juga bisa pusing juga, belum waktunya. Pusing gimana? Pengen santri yang banyak banget, bisa pusing juga itu. Itu udah ditonton belum? Syekh Mutawali Sya'rawi itu. Masalah, itu konteks masalah ya. Ini mirip-mirip nih urusannya. Daftar keinginan itu bisa jadi daftar masalah. Lagunya Iwan Fals tuh bisa juga itu. Keinginan adalah sumber penderitaan, kecuali dalam tanda petik yang syar'i ya, haji ya, umroh itu boleh. Tapi juga kalau emang nggak mampu paksain utang-utang, ada tamu mau begitu, guru-gurunya biar umroh Pak Ustaz, cicil, enggak lah, ibadah nggak boleh ngutang. Ibadah jangan ngutang, haji juga nggak usah ngutang, nggak usah maksain. Itu yang syar'i disuruh Allah ibadah kan gitu, ya. Tentu yang dunia ini kalau ditulis daftar keinginannya itu apa saja. Syekh Mutawali Sya'rawi daftar musibahnya apa saja. Kemudian ditulis di kertas, minta apa musibahnya ada 10. Mbak Ayu berapa nih? Belum punya anak, 7. Abi Jepri 5. Mau nggak tukar-tukaran? Peran. Musibah ini, apa kasih Mbak Ayu? Musibah Mbak Ayu kasih Nabi Jepri, musibah Nabi Jepri kasih Nabi Likin. Nggak mau rupanya, maka bersyukurlah terhadap apa yang Allah berikan. Allah memberikan takdir itu yang terbaik. Manusia dengan kelemahan akalnya protes. Yang akur sama Allah, manut sama Allah. Itu. Yang pusing mikirin santri gimana? Guru Robani udah mau habis waktunya. Mau ngajar tanya Allah, ya Allah gimana cara menghadapi santri yang tidur gini. Karena hormat dengan antum, tahajud 3:30 begini nih jadinya. Atau saya mimpi tertib tahajud plus berdoa tadarus tanpa ada bolong-bolong, mesti begini. Atau pernah saya coba taklim terus, itu mereka nggak bisa gerak, lesu, ujungnya tipes, mana yang tipes. Tapi kalau guru besti antum, Abi Ligin, bisa dia main-main sana sini, nggak capek ya, karena guru sibuk nerangkan, santrinya sibuk bermain. Itu sudah saya teliti. Kalau ustadznya ini kok begini. Kalau ustadznya yang betul-betul bisa mengondisikan kelas, guru yang bisa mengondisikan kelas, dia kelihatan lelah. Ini kemarin ini makhluk ahlak nih, suruh tidur jam 11 nggak tidur. Pas pelajaran siangnya kan, tuh nanti kita hitung lagi tuh, butuh tidur berapa jam Qaulullah. Ini sebenarnya sudah benar. Walaupun jadwal genap belum berlaku kan sudah diberlakukan tidur siang. Biar ada ini tidur pagi. Ya, Guru Robani gimana biadat? Ya Allah, lembutkanlah hati Sofi. Oh enggak begitu. Supaya menerimaku, bukan. Supaya menerima pelajaranku. Gitu, iya. Hidayah taufik, hidayah irsyad. Dan nunggu Juni itu lama betul Sofi biar lulus gitu. Bingung urusnya Abi bikin. Ada ratunya satu itu, akhwat udah mumetin kayak. Banyak betul. Guru-guru yang dulu yang saya berhentiin itu kan ya suka goda-godain si Sofi. Udah banyak laporannya. Baik, sampai di sini dulu. Terlalu kemana-mana menggali hikmah dari doa ini yang terakhir ini, wamin dakwah la yustajabalah. Punya orang dalam, Mbak Ayu, aman kan? Mau minta, mau beli, mau cepat. Dan kita ini orang dalamnya kepada Allah itu gimana? Allah yang punya semuanya. Ya Allah, selamatkan dari kemiskinan.
Ya Allah, suami saya cepat dapat pekerjaan yang bagus, bisa ibadah saya ini. Loh, karena doanya makbul, loh gak kurang jalan, orang pada di PHK, suami Mbak Ayu bisa dapat pekerjaan karena punya ini doa silahul mu'min, senjata kita itu doa, dan dari doa yang tidak dikabulkan kita berlindung. Jadi berarti apa? Balikannya mafhum mukhalafah, doa kita terkabul. Ada nggak doain? Pokoknya yayasannya semakin bagus ekonominya, kemudian bisa jadi naik lagi honornya, bisa jadi. Ada begitu nggak? Kalau ada, Allah jawab. Mbak Ayunya doanya makbul, pasti nanti kendaraan hitung ulang bisa dinaikkan. Gitu. Maka rumusnya bagaimana kita sama Allah damai, akur, kita mohon apa saja kayak anak yang nurut tadi, Allah kan kasih. Kebanyakan kita sampai saya jadi maklar doa malah itu orang ini beliin minta doain begini. Ya doa sendiri apa lo gitu. Kalau ditanya khawatir nggak terkabul, nggak yakin, nah, ya doa dulu supaya doanya terkabul, minta dulu doa supaya doanya terkabul. Itu sebab apa? Kurang ilmu, nggak yakin dengan jaminan ijabah doa dari Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sholat duha aja. Sudah hafalnya udah.